Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali ya di channel Mahir Bahasa Inggris, channel yang berisi tentang pembahasan soal-soal bahasa Inggris. Ya, seperti biasanya di video kali ini kita akan bahas 5 soal bahasa Inggris lagi, dan untuk di video ini kita akan bahas soal bentuk error analysis. Seperti yang ada pada layar HP teman-teman semuanya ya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk yang pertama atau nomor 1, whether Athens became the permanent home of the games, nor it was relocated to other cities, created a bunch of questions, especially referring to Greece's achievement in the 2004 Olympics. Oke, mari kita bahas untuk yang A terlebih dahulu. Untuk yang A di sini menggunakan past verb ya, atau kata kerja bentuk kedua. Mari kita perhatikan jika di akhir kalimat ini terdapat in the 2004, maksudnya terdapat kata keterangan waktu ya, atau adverb of time, yaitu menunjukkan di tahun 2004, dan itu maksudnya kan sudah termasuk waktu lampau gitu ya, dan jadi penggunaan verb 2 pada pilihan jawabannya A ini sudah tepat, tidak ada kesalahan. Oke, untuk lanjut yang B, di sini terdapat nor. Oke teman-teman, jika diperhatikan ya, nor itu biasanya berpasangan dengan neither, gitu ya. Dan sedangkan di sini tidak terdapat neither, dan di sini melainkan terdapat whether pada awal kalimat. Dan whether itu biasanya berpasangan dengan or, bukan nor, teman-teman. Kalau nor itu biasanya pakai neither karena memang berpasangan ya, atau pair conjunction. Nah, di sini terdapat whether tapi terdapat nor di sini. Nah, ini jadi kurang tepat gitu ya. Di sini itu harusnya or, bukan nor. Jadi bisa disimpulkan bahwa jawabannya adalah yang B ya. Itu teman-teman. Dan untuk yang C itu sebenarnya tidak ada masalah ya. Created a bunch of questions. Nah, itu tidak ada kesalahan. Sama juga dengan yang D, itu juga tidak ada kesalahan. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, sekarang untuk nomor 2, mari kita perhatikan soalnya. 10 standard operating and procedures ranging from having a baby and treating a cataract to undergoing a heart bypass are discounted by the current National Hospital. Oke, mari kita perhatikan ya teman-teman. Di sini yang pertama, 10 standard operating and procedures. Nah, sebenarnya di sini ya pada jawaban A ini, operating and procedures itu sebenarnya satu frasa ya. Satu frasa yang tidak boleh dipisahkan. Nah, seharusnya di sini tidak ada N, teman-teman. Jadi seperti itu. Dan seharusnya untuk jawaban yang tepat itu, atau kalimat yang tepat, operating procedures. Langsung gitu ya. 10 standard operating procedures. Nah, di sini adalah 10 standar dari prosedur pengoperasian. Nah, seperti itu ya. Jadi, di sini harusnya tidak ada N. Melainkan frasanya harus gabung operating procedures. Karena di sini operating ini termasuk adjektif yang melekat pada kata procedures di sini. Gitu teman-teman. Jadi, yang A ini memang sudah jelas ya, jadi kurang tepat. Jawabannya yang A. Kemudian mari kita lihat yang B. Mengapa jawaban yang lain sudah benar? Kita perhatikan ya. Ranging from having a baby and treating. Nah, di sini treating ini termasuk gerund ya, atau verb ing. Dan di sini sudah setara ya dengan sebelumnya ada having dan juga ringing gitu. Karena sama-sama gerund gitu teman-teman. Oke, kemudian yang C di sini discounted. Nah, sebelum discounted di sini terdapat are. Are ini merupakan plural verb ya, yang sesuai dengan subjeknya. Subjeknya di sini 10 standard operating procedures. Nah, di sini ada S yang menunjukkan bahwa itu adalah subjek jamak. Jadi di sini penggunaannya juga harus plural verb gitu. Jadi sudah sesuai, tidak ada kesalahan. Dan yang D di sini hospital sudah benar ya, tidak ada kesalahan juga. Jadi jawaban yang tepat yaitu adalah yang A. Oke, sekarang lanjut ke soal ketiga. Unsociable as well as long hours shifts possibly takes people toll on health, relationships, and family life. Oke, mari kita perhatikan ya untuk setiap jawabannya. Yang A di sini A ini termasuk adjektif ya, yang berfungsi untuk sebagai informasi tambahan dan sudah benar ya, tidak ada kesalahan di situ. Kemudian yang B di sini shifts itu masih lanjutan dari yang awal kalimat ya, yang merupakan subjek dari kalimat ini. Dari depan sini sampai
received itu merupakan subjek dari kalimatnya. Dan kemudian untuk yang C itu adalah kata kerjanya. Mari kita perhatikan untuk yang subjeknya dulu. Di sini subjeknya itu merupakan subjek plural subjek gitu ya, atau subjeknya jamak karena di sini terdapat s. Nah, jadi kalau misalkan kita mau memberikan kata kerja, ya kata kerjanya juga harus termasuk plural verb atau kata kerja untuk plural. Nah, di sini yang C, di sini kata kerjanya, di sini merupakan singular verb ya, karena terdapat s, gitu teman-teman. Jadi yang benar harusnya take saja, bukan takes, gitu. Jadi ini kurang tepat ya untuk yang C. Jawabannya yang C, teman-teman. Kemudian untuk yang D, kenapa sudah benar? Karena di sini termasuk plural nouns ya, dan bentuknya sudah tidak ada kesalahan. Jadi jawabannya yang C, itu teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke soal 4. Sini crushed ice is used to cool drinks applied to swelling injuries as well as to remove excess heat generated in the tissues. Oke, mari kita perhatikan ya. Yang A di sini terdapat subjeknya yang pertama ya, ini ya, crushed ice merupakan subjek singular. Kemudian di sini terdapat is used. Nah, ini is used ini merupakan apa namanya? Passive verb ya, karena terdapat is sebelum verbnya, dan verbnya di sini merupakan participle verb atau verb bentuk ketiga. Jadi di sini bentuknya passive verb gitu teman-teman. Kemudian untuk yang B ini juga termasuk kata kerja, tetapi di sini berbeda ya dengan yang A ya. Oke, di soal ini kita harus memperhatikan kesetaraan ya teman-teman, atau parallelism structure. Dan bagian A itu terdapat is used atau to be dulu, kemudian participle verb, sedangkan yang B itu langsung participle verb, tidak ada to be-nya terlebih dahulu. Jadi ini kurang setara ya, karena seharusnya untuk yang B itu harusnya ditambah is applied, seperti itu teman-teman, supaya benar. Jadi ini secara paralel atau kesetaraan kurang tepat ya untuk yang B. Jadi bisa disimpulkan jawabannya yang B gitu ya, karena ini merupakan soal parallelism structure. Dan yang C dan D sudah benar ya, karena yang C ini termasuk to infinitive, sudah benar ya bentuknya. Dan untuk yang D ini merupakan participle verb yang menjelaskan hit sebelumnya. Ini teman-teman. Jadi sudah benar ya dari dua jawaban yang C dan D. Oleh karena itu jawabannya yang B, karena tidak setara dengan kata kerja sebelumnya. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke soal kelima ya, atau yang terakhir ya di sini ya. International trade in the world's 20th varieties of sturgeon has been promoted by the United Nations in 1998 after a drastic rise in poaching. Oke, kita perhatikan ya untuk pilihan yang A di sini. Sebelumnya kita bisa lihat bahwa di kalimat ini itu terdapat kesalahan pada penggunaan tenses ya. Oke, kita perhatikan dulu jawaban yang A. Di sini international trade ini sebagai subjeknya ya. International trade ini sebagai subjek dan sudah tidak ada kesalahan, sudah benar gitu. Jadi kita lewati. Kemudian untuk yang B, nah ini kita perhatikan ya, di sini has been promoted. Di sini terdapat has teman-teman. Has itu merupakan singular, present verb ya. Jadi ketika kita menggunakan present verb ya otomatis ya tensesnya ini atau keterangan waktunya harus present juga. Nah, sedangkan pada kalimat ini terdapat in dan juga 1998 yang menandakan bahwa ini terjadi di masa lampau gitu kan. Harusnya kan has ini tidak digunakan kalau memang ini terjadi di masa lampau, karena ini merupakan simple past tense gitu ya. Itu terjadi di masa lampau, dan ini ya harusnya has been promoted itu bisa diganti menjadi was promoted gitu ya. Jadi sesuai dengan keterangan waktunya atau sesuai dengan tensesnya. Karena di sini terdapat has itu kurang tepat karena itu present ya, bukan past. Yang tepat itu harusnya was promoted gitu. Dipromosikan ya pada tahun ini, tahun 1998 gitu, sesuai dengan tenses dan waktu lampaunya gitu. Jadi ya kurang tepat untuk yang B ya. Harusnya menggunakan past verb yaitu was promoted gitu. Ini termasuk pasif ya, ada to be-nya dulu was, kemudian ada participle verb-nya yaitu promoted gitu. Dan untuk penggunaan conjunction after di sini sudah benar, dan juga untuk yang D in poaching ini gerund ya, dan juga sudah benar, tidak ada kesalahan. Oke, jadi untuk jawabannya yaitu yang B teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke, untuk sekian dulu ya
di video kali ini pembahasan soalnya. Dan teman-teman jangan lupa untuk like video ini dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan bahasan soal yang lebih banyak lagi dan tentunya bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.